Welcome to our channel. Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya Prata Sutrimo dalam Riak Sabda edisi Selasa 25 Februari 2025. Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini menceritakan tentang perjalanan Yesus menuju Kapernaum, di mana Yesus memberitahukan tentang penderitaannya kepada para murid. Namun para murid tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Hal ini dikarenakan selama dalam perjalanan mereka membicarakan tentang siapa yang paling besar di antara mereka, sehingga mereka tidak fokus pada perkataan Yesus. Para murid berpikir bahwa siapa yang paling dekat dengan Yesus atau selalu berada di samping Yesus adalah yang paling besar. Dalam konteks keduniawian, pikiran para murid ini benar. Namun pikiran para murid kemudian diluruskan dan dimurnikan oleh Yesus Sang Guru. Yesus mengatakan bahwa kehormatan dan kemuliaan bukan terletak pada kedudukan seseorang, tetapi terletak pada sikap melayani orang lain dengan kasih. Ingat bahwa Tuhan mencintai kita bukan karena kita berharga, tetapi sebaliknya, kita berharga dan bermartabat karena Tuhan mencintai kita. Lebih lanjut, Yesus menjernihkan pikiran para murid dengan mengungkapkan, barang siapa yang menyambut anak kecil seperti ini, ia menyambut aku. Saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak, tahu atau tidak, kita menerima atau tidak, terkadang pikiran kita juga seperti para murid. Kita mau menjadi yang terpenting, kita mau menjadi yang terbesar, kita mau menjadi yang terdepan, dan kita mau menjadi yang terkenal. Namun Yesus melalui Injil Markus yang kita dengarkan hari ini menyadarkan kita bahwa menjadi penting bukan karena kedudukan tinggi, menjadi besar bukan karena posisi terdepan, dan menjadi terkenal bukan karena retorika belaka. Yesus menegaskan bahwa kita menjadi penting, menjadi terdepan, menjadi besar, dan menjadi terkenal karena keikhlasan dan kejujuran dalam melayani orang lain tanpa diskriminatif. Dengan kata lain, semua tugas dan pekerjaan kita harus dibangun dengan keikhlasan dan kejujuran. Peribahasa Latin mengatakan, herba docet exempla rahum, yang artinya kata-kata mengajar, tetapi contoh teladan mengarahkan. Masih relevan dengan apa yang dikatakan Yesus. Ungkapan ini mau menekankan bahwa kita menjadi hebat, menjadi penting, menjadi terhormat, dan menjadi terkenal apabila kita mampu menyelaraskan antara kata dan perbuatan, menyelaraskan antara hati dan mulut. Contoh dan teladan hidup kita menjadi kompas dan indikator bagi sesama, bukan hanya retorika. Seorang filsuf bernama Aristoteles mengatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan yang sebenarnya. Artinya bahwa hati dan pikiran harus searah dan sejalan. Kata dan perbuatan harus selaras
apabila kata dan perbuatan tidak selaras dan sejalan, maka hidup kita tidak akan bermakna bagi orang lain. Pesan Yesus melalui Injil hari ini, yang terbesar harus menjadi pelayan untuk semua orang. Kita akan menjadi besar ketika kita melakukan semua dengan kerja keras atas dasar kasih, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, omnia in caritate. Jangan pernah mencederai martabat kita sebagai gambaran dan rupa Allah hanya karena ingin menjadi yang terbesar. Tuhan Yesus memberkati.